Halo semuanya, saya Rebecca dari kelas F12. Jadi di video kali ini saya ingin membahas mengenai salah satu bentuk irisan kerucut yaitu hiperbola. Sebenarnya hiperbola itu hampir sama dengan parabola, cuma memiliki sifat yang berbeda. Nah, daripada itu di video kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai definisi, unsur-unsur, serta persamaan dari hiperbola. Jadi yang pertama ada definisi hiperbola. Seperti yang tadi saya katakan, hiperbola itu hampir mirip dengan parabola. Bedanya itu hiperbola itu memiliki dua kurva, sedangkan parabola hanya memiliki satu kurva. Dan dua kurva pada hiperbola itu disebut dengan cabang. Jadi yang ini dan yang ini itulah yang disebut dengan cabang hiperbola atau kurva hiperbola. Hiperbola dibentuk oleh perpotongan dua kerucut yang berlawanan. Jadi yang ini dan yang ini merupakan dua kurva dari hiperbola yang berlawanan. Ada satu yang menghadap ke kiri, ada satu juga yang menghadap ke kanan. Kalau di hiperbola vertikal, ada satu kurva yang menghadap ke atas dan ada satu kurva yang menghadap ke bawah. Dan kurva tersebut akan dipotong oleh sebuah bidang, jadi akan membentuk setengah kerucut. Hiperbola juga adalah himpunan titik-titik yang selisih jarak terhadap dua titik tertentu itu selalu sama. Kedua titik tersebut disebut dengan fokus hiperbola, sedangkan jaraknya sama dengan panjang sumbu nyata. Jadi jarak dari P1 ke P2 yang ini disebut dengan sumbu nyata. Dan F1, F2 itu disebut dengan fokus. Misalnya kita kasih satu titik sembarang di sini, kita namakan Q. Kita tarik garis dari Q ke F2, kemudian Q ke F1. Misalnya jarak dari Q ke F1 itu adalah 6 satuan. Dan jarak dari Q ke F2 itu ada 3 satuan. Nah, selisih dari jarak Q ke F1 dan dari Q ke F2 itu adalah panjang sumbu nyata. Jadi misalnya Q ke F1 itu kan 6 satuan. Dan Q ke F2 itu 3 satuan. Kalau dikurang 6 dikurang 3 adalah 3. Nah, maka 3 itulah yang menjadi panjang dari sumbu nyata. Jadi panjang ini itu adalah 3. Kemudian ada unsur-unsur hiperbola. Yang pertama ada sumbu utama. Jadi sumbu utama merupakan garis yang melalui kedua titik fokus hiperbola. Kalau titik fokus hiperbolanya ada di sini dan di sini, maka garis yang melaluinya itu yaitu sumbu X yang ini. Yang melalui titik fokus, itulah yang disebut dengan sumbu utama. Kemudian ada sumbu sekawan. Sumbu sekawan itu merupakan garis yang tegak lurus terhadap sumbu utama. Kalau sumbu utamanya ini, maka garis yang tegak lurus adalah sumbu Y. Jadi inilah yang disebut dengan sumbu sekawan. Kemudian ada titik fokus. Titik fokus itu merupakan titik yang dilalui oleh sumbu utama. Kalau tadi sumbu utama yang ini, maka garis yang dilalui oleh sumbu utama adalah yang ini dan yang ini. Kemudian jaraknya itu dari si titik pusat ke F2 dan titik pusat ke F1 itu sama. Kemudian ada titik puncak. Titik puncak merupakan titik potong kurva hiperbola dengan sumbu utama. Jadi ini kan adalah titik puncak dari hiperbola, yang dimana titik puncak ini berpotongan dengan sumbu utama dari si hiperbola. Kemudian ada titik pusat. Titik pusat itu merupakan titik potong kedua sumbu. Jadi sumbu hiperbola itu ada dua, yaitu sumbu sekawan dan sumbu utama. Nah, titik yang perpotongan. Jadi titik yang menjadi perpotongan antara sumbu utama dan sumbu sekawan itu disebut dengan pusat hiperbola. Jadi inilah yang disebut dengan pusat hiperbola, di mana ini menjadi titik perpotongan antara sumbu Y dan sumbu X. Kemudian ada asimtot. Asimtot itu merupakan garis yang semakin lama dia akan semakin dekat dengan kurva hiperbola. Jadi ini adalah asimtot dari hiperbola. Asimtot hiperbola itu ada dua. Dan dia makin lama, makin panjang, dia akan makin mendekati kurva, tetapi mereka tidak akan pernah berpotongan di suatu titik. Kemudian ada sumbu nyata. Sumbu nyata itu merupakan garis yang menghubungkan dua titik puncak hiperbola dan terletak di antara dua cabang hiperbola. Titik puncak hiperbola kan ada di sini dan di sini. Nah, garis ini, garis yang menghubungkannya itulah yang disebut dengan sumbu nyata. Kemudian ada sumbu imajiner. Sumbu imajiner ini merupakan garis yang
tegak lurus dengan sumbu nyata. Kalau tadi ini adalah sumbu nyatanya, maka yang tegak lurus dengan sumbu nyata adalah garis AB yang ini. Itulah yang disebut dengan sumbu imajiner. Kemudian ada latus rectum. Latus rectum itu melalui titik fokus dan dia memotong kurva hiperbola di kedua sisinya. Jadi ini adalah fokus hiperbola dan yang memotong yang melalui fokus hiperbola itu yang disebut dengan latus rectum, dan di sini yang melalui fokus hiperbola dan dia itu memotong kurva adalah garis yang ini dan yang ini, CD dan garis EF. Itulah yang disebut dengan latus rectum hiperbola. Hiperbola itu terbagi menjadi dua jenis, ada hiperbola horizontal dan juga hiperbola vertikal. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai unsur-unsur yang ada di hiperbola horizontal yang tadi sudah sekilas kita bahas. Nah, yang pertama tadi ada sumbu mayor. Sumbu mayor itu kan merupakan sumbu yang melalui titik fokus hiperbola. Karena fokus hiperbola horizontal itu ada di sumbu X, maka sumbu mayor di hiperbola horizontal itu adalah sumbu X. Nah, ini sumbu X ini merupakan sumbu mayor dari hiperbola horizontal. Kemudian selanjutnya ada sumbu minor. Sumbu minor itu sama dengan sumbu sekawan. Dia adalah sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu mayor. Jadi kalau sumbu mayor yang ini, maka ini sumbu Y-nya itu adalah sumbu minor dari hiperbola horizontal. Kemudian ada fokus. Fokusnya itu terletak pada F1 dan F2 dan fokusnya ini ada di sumbu mayor. Kemudian pusat. Pusat dari hiperbola horizontal yang ada di sini itu adalah pusat 0,0 ini. Kemudian puncak. Puncaknya itu dinamakan P1 dan P2. Jadi puncak hiperbola itu ada dua dan dinamakan P1 dan P2. Selanjutnya ada asimptot. Asimptot yang ini dan yang ini, garis A1 dan garis A2 di sini disebut dengan asimptot. Kemudian sumbu nyata. Sumbu nyata tadi adalah garis yang menghubungkan antara puncak 1 dan puncak kedua. Dan di sini adalah puncak 1, puncak 2, maka garis yang menghubungkan kedua ini disebut dengan sumbu nyata. Kemudian ada sumbu imajiner yang merupakan garis yang tegak lurus terhadap sumbu nyata. Jadi garis AB ini merupakan garis yang tegak lurus terhadap sumbu nyata, maka disebut dengan sumbu imajiner. Kemudian CD dan garis EF disebut dengan latus rectum. Jadi garis dari pusat hiperbola, yaitu ini pusat hiperbola, ke puncak hiperbola. Ini mau ke sini sama aja. Nah, kita tarik garis dari sini ke sini, itulah yang disebut dengan A. Jadi panjang dari panjang pusat ke puncak itu disebut dengan A. Kemudian yang ini disebut dengan B. B itu adalah setengah dari panjang sumbu imajiner. Kalau sumbu imajiner ini gini, maka setengahnya itu disebut dengan B. Dan satu sumbu imajiner itu disebut dengan 2B. Kemudian ada C. C itu merupakan jarak titik fokus ke titik pusat. Jadi dari sini ke sini itu disebut dengan C. Sebenarnya ini garis miring hanya untuk membantu kita memahami hubungan antara A, B, dan C. Misalnya jarak dari pusat ke F2 itu 6 satuan, maka C itu juga 6 satuan. Maka dapatlah sebuah segitiga siku-siku. Ini merupakan sebuah segitiga siku-siku. Kita menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari sisi miring. Jadi untuk mencari sisi miring C adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, maka dihasilkanlah rumus ini. Kemudian hiperbola vertikal. Hiperbola vertikal itu memiliki sumbu mayor di sumbu Y. Jadi berbeda dengan hiperbola horizontal. Fokus hiperbola vertikal itu terdapat pada sumbu Y, maka sumbu Y lah yang menjadi sumbu mayor dari hiperbola vertikal. Kalau sumbu mayornya itu sumbu Y, maka sumbu minornya adalah sumbu X. Jadi sumbu ini merupakan sumbu minor dan sumbu Y ini merupakan sumbu mayor. Kemudian sama dengan hiperbola horizontal, fokusnya itu terletak pada F1 dan F2. Tetapi bedanya itu fokusnya itu berada pada sumbu mayor, pada sumbu Y, bukan pada sumbu X. Dan pusatnya masih di 0,0. Kemudian puncaknya itu ada
di P1 dan P2. Puncaknya itu juga terletak di sumbu mayor atau sumbu Y. Selanjutnya ada hiperbola vertikal. Nah, berbeda dengan hiperbola horizontal, hiperbola vertikal itu memiliki sumbu mayor di sumbu Y. Karena fokus maupun puncaknya itu terdapat pada sumbu Y, maka sumbu Y lah yang menjadi sumbu mayornya, yaitu yang ini. Yaitu merupakan sumbu mayor dari hiperbola vertikal. Kalau sumbu Y itu merupakan sumbu mayor dari hiperbola vertikal, maka sumbu X adalah sumbu minor dari hiperbola vertikal. Dan ini merupakan kebalikan dari hiperbola horizontal. Kemudian fokusnya itu terletak di sumbu Y. Jadi ini merupakan fokus dari hiperbola. Kemudian pusatnya ada di 0,0 dan puncaknya itu ada di P1 dan P2. Karena kurvanya ada di sini di atas, bukan di samping, maka puncak hiperbolanya itu ada di sumbu Y juga di sini. Kemudian ada asimtot. Asimtot yang ini, asimtot A1 dan A2. Kemudian ada sumbu nyata. Sumbu nyata itu kan kalau di hiperbola vertikal itu terletak pada sumbu X, karena sumbu X itu merupakan sumbu mayornya. Maksudnya di hiperbola horizontal. Tapi kalau di hiperbola vertikal, sumbu nyatanya itu terletak pada sumbu Y yang ini. Karena sumbu Y-nya itu merupakan sumbu mayor. Nah, sama juga dengan sumbu imajiner. Sumbu imajiner di hiperbola horizontal itu terletak pada sumbu Y, sedangkan di hiperbola vertikal itu terletak pada sumbu X. Jadi yang ini, garis AB ini merupakan sumbu imajiner dari hiperbola vertikal. Selanjutnya, karena kurvanya itu menghadap ke atas, maka latus rektumnya itu ada di sini, merupakan garis horizontal. Kalau yang tadi di hiperbola vertikal itu kan kurvanya itu menghadap ke kanan kiri, makanya latus rektumnya yang membelah kerucut tersebut atau membelah kurva tersebut itu merupakan garis vertikal. Hubungan antara A, B, dan C dari hiperbola vertikal itu hampir sama dengan hiperbola horizontal. Cuman di sini A itu merupakan setengah panjang dari sumbu imajiner, bukan setengah panjang dari sumbu nyata. Jadi ini merupakan setengah panjang dari sumbu imajiner, jadi disebut dengan A. Kemudian B itu merupakan setengah panjang dari sumbu nyata. Sumbu nyatanya tadi ini, maka setengah panjangnya itu disebut dengan B. Dan C juga sama seperti tadi, C itu merupakan garis miringnya. Nah, terbentuklah sebuah segitiga siku-siku. Untuk mencari garis miring dalam rumus Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini rumusnya sama persis dengan yang hiperbola horizontal. Itu nanti akan menghasilkan rumus ini. Selanjutnya kita akan membahas persamaan hiperbola dengan pusat 0,0 dan fokusnya itu terletak di sumbu X, yang artinya hiperbola ini merupakan hiperbola horizontal. Jadi menurut definisi hiperbola, panjang F2 ke titik sembarang dikurang dengan panjang F1 ke titik sembarang, yaitu panjang dari sini ke sini dan panjang dari sini ke sini itu kalau dikurang itu hasilnya adalah panjang sumbu nyata ini, sumbu nyata. Karena ini setengah sumbu nyata yang ini, setengah sumbu nyata itu disebut dengan A, maka sumbu nyata disebut dengan ini 2A. Gitu. Nah, untuk mencari jarak dari F2 ke P itu kita menggunakan rumus mencari jarak 2 titik. Jadi kayak ini, X dari P dikurang X dari F2 ditambah dengan YP dikurang YF2 gitu. Nah, koordinat dari F2 dan juga F1 itu adalah plus minus C, 0, karena F2 nya itu berada di kiri, maka koordinatnya itu negatif C, 0. Dan yang F1 itu adalah C, 0. Nah, dan kita substitusikanlah ini titik koordinat dari titik sembarang atau titik P dengan koordinat dari F2. Kita masukin ke sini, maka dapatkanlah ini. Gitu. Kemudian
X kurang C kuadrat ditambah dengan Y kurang 0 kuadrat atau Y kuadrat itu kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi di ruas kiri sisalah yang ini. Ini kan negatif, dipindah ke sini jadi positif, maka jadilah ini. Selanjutnya kita akan mengkuadratkan kedua ruas. Di sini dikuadratkan, di sini dikuadratkan. Maka hasilnya adalah ini. Akar dikuadratkan, maka akarnya hilang. Jadi di dalamnya itu tidak berubah, cuma akarnya aja yang hilang. Itu sama dengan ini 2A, sini ya. 2A ditambah akar X kurang C kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau dikuadratkan, 2A dikuadratkan adalah 4A kuadrat. Terus, yang ini dikalikan dengan 2A. Terus nanti ini dikalikan gini. Ini misalnya gini lah. 2A tambah X kurang C kuadrat tambah Y kuadrat. Ini dikali ke sini, dapatkanlah 4A kuadrat. Kemudian 2A dikalikan ke sini, dapatkan 2A akar X kurang C kuadrat tambahkan Y kuadrat. Kemudian yang ini dikalikan ke sini, dapatkan hasil yang sama seperti tadi, maka kalau dijumlahkan itu akan menjadi 4A. Nih, 4A akar X kurang C kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, terus kalikan ini dengan yang ini, maka dapat ini karena akar dikali akar maka dapatlah X kurang C kuadrat tambah Y kuadrat. Tuh, 4A kuadrat kita pindahkan ke sini. Kemudian X kurang C kuadrat ditambah Y kuadrat juga kita pindahkan ke ruas kiri. Maka di ruas kanan sisalah ini 4A akar X kurang C kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat. Selanjutnya, dapatkanlah ini yang tadi setelah dipindah-pindahkan ruas. Nah, X tambah C kuadrat ini akan kita jabarkan. X tambah C kuadrat ini dijabarkan jadinya X tambah 2CX ditambah dengan C kuadrat, yaitu ini. Begitu pula dengan ini. Nah, di tengahnya ada simbol negatif, maka di sini adalah negatif. X kuadrat dikurang X kuadrat dapat dicoret. C kuadrat dikurang C kuadrat, maka bisa dicoret. Nah, negatif dikali negatif itu adalah positif, maka ini jadi 2xc ditambah 2xc, maka dapatkanlah 4xc. Di sini kurang ya. Nah, kita dapat 4xc, maka turunkanlah 4a kuadrat ini, negatif 4a kuadrat, jadi lagi nih. Nah, udah. Kemudian persamaan ini akan kita bagi dengan 4. 4xc dibagi 4 dapatlah cx. 4a kuadrat dibagi 4 dapatlah a kuadrat. Kemudian 4a dibagi 4 dapatkanlah a. Kemudian diikuti dengan x kurang c kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Selanjutnya hasil tadi akan kita kuadratkan kedua ruasnya. Jadi cx kurang a kuadrat akan kita kuadratkan. Terus a akar x kurang c kuadrat ditambahkan dengan y kuadrat juga akan kita kuadratkan. Kalau setelah dikuadratkan, dapatkanlah ini. Ini kan cx dikurang a kuadrat dikali cx dikurang a kuadrat. Ini dikali ke sini maka c kuadrat x kuadrat, ini dikali ke sini maka akan mendapatkan 2a kuadrat cx. Karena ini dikali ke sini, hasilnya sama dengan ini dikali ke sini, maka bisa kita jumlahkan. Kemudian a kuadrat dikali dengan a kuadrat adalah a pangkat 4, maka kita dapatkan hasil yang ini. Kemudian ini karena di sini ada akar, maka akarnya kita hilangkan, sisalah ini, maka kita turunkan ke sini dan a-nya itu dikuadratkan jadi a kuadrat. Setelah itu a kuadratnya ini akan kita kalikan ke dalam. Jadi ini dikalikan ke dalam, kalikan ke dalam. Dapatkanlah ini, cuman ini belum dijabarkan. Kalau udah dijabarkan, ini adalah
Jadi X kurang C kuadrat itu kalau dijabarkan adalah X kuadrat dikurang 2CX ditambah C kuadrat. Nah, ini akan dikalikan dengan A kuadrat. Jadi hasilnya adalah A kuadrat X kuadrat. Nih, A kuadrat X kuadrat. Kalau negatif 2CX dikalikan dengan A kuadrat adalah 2A kuadrat CX. Kemudian C kuadrat dikalikan dengan A kuadrat adalah A kuadrat C kuadrat. Jadi dapatkanlah ini. Kemudian A kuadrat Y kuadratnya itu kita turunkan ke sini. Nah, ini sama aja dengan yang ini. Selanjutnya A kuadrat X kuadrat negatif 2A kuadrat XC dan juga A kuadrat Y kuadrat. Tiga-tiganya ini akan dipindah ke ruas kiri. Maka disinilah mereka. Nah, di ruas kanan ini sisa A kuadrat C kuadrat. Cuman karena A pangkat 4-nya itu kita pindahkan ke ruas kanan, maka jadi ada temannya. Jadi A kuadrat C kuadrat dikurang dengan A pangkat 4. Nah, setelah itu kita dapatkan ini. Nah, di sini kan X kuadrat, di sini juga ada X kuadrat. Maka kita jadikan 1, dikurungkan gitu. Di sini ada A kuadrat, di sini juga ada A kuadrat, dan A kuadrat ini kan. Jadi kita gabungkan juga menjadi 1. Di sini negatif 2A kuadrat CX ditambah 2A kuadrat XC. Ini kita coret. Ya, kita coret. Nah, yang ini kita turunkan ke bawah. Jadilah persamaan ini. Kemudian ini semua akan kita bagi dengan A kuadrat C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, akan kita bagi, maka dapatkanlah ini. Yang di sini ini bisa kita coret. Kemudian yang ini bisa kita coret juga, ini kita coret. Nah, yang ini kita coret. Nah, kemudian dapatkanlah sisa X kuadrat, di sini X kuadrat, A kuadrat, Y kuadrat, Y kuadrat. Nah, sini C kuadrat kurang A kuadrat, C kuadrat kurang A kuadrat. Sama dengan, ini dicoret sama dengan 1. Maka ini tulislah 1. Nah, kita sudah menghasilkan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi ini adalah B kuadrat. Maka kita dapatkanlah persamaan dari hiperbola horizontal dengan pusat 0,0. Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai ciri-ciri dari hiperbola horizontal ini. Jadi fokus dari hiperbola horizontal ini terletak pada plus minus C, 0. Jadi di kiri itu negatif C, 0. Di kanan itu adalah C, 0. Kemudian puncaknya itu berada pada plus minus A, 0. Jadi X-nya itu adalah A. Jadi ini puncaknya itu yang di kiri itu negatif A dan di kanan itu adalah A. Kebetulan yang saya ambil contohnya itu adalah hiperbola horizontal dengan pusat 0,0. Maka udah pasti pusatnya itu di sini 0,0. Sumbu utamanya adalah sumbu X, karena sumbu X inilah yang melalui fokus hiperbola horizontal. Kemudian sumbu sekawannya itu merupakan sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu mayor. Karena sumbu mayornya itu sumbu X, maka sumbu Y adalah sumbu sekawannya. Kemudian nilai eksentrisitasnya adalah E sama dengan C per A. Atau bisa jadi C-nya itu adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat sesuai dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat.
Selanjutnya adalah persamaan asimptotnya. Jadi tadi ini adalah asimptotnya A1, A2, ini asimptotnya ya. Asimptotnya. Nah, asimptotnya itu adalah Y sama dengan plus minus B per A X. Nah, persamaan direktrisnya. Persamaan direktrisnya itu adalah X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Dan latus rektumnya itu adalah 2B kuadrat per A mutlak. Dan ini berlaku untuk semua jenis hiperbola, baik hiperbola vertikal, horizontal, pusat M, N atau pusat 0,0. Tadi kita membahas mengenai ciri-ciri dari hiperbola horizontal, sekarang kita akan membahas mengenai hiperbola vertikal. Jadi hiperbola vertikal itu memiliki persamaan sebagai berikut. Jadi ini adalah persamaan hiperbola vertikal dengan pusat 0,0. Bedanya itu cuma yang di sini. Yang tadi kan di hiperbola horizontal ini adalah x kuadrat dan ini adalah y kuadrat. Tapi kalau di hiperbola vertikal, y kuadratnya itu ada di kiri dan x kuadratnya itu ada di kanan. Kemudian sama juga seperti hiperbola horizontal. Tetapi hiperbola horizontal itu c-nya itu terletak di x, sedangkan hiperbola vertikal itu c-nya itu terletak pada y. Kemudian puncaknya juga begitu. Pusat hiperbolanya sama, itu masih di pusat 00. Kemudian sumbu utama adalah sumbu y, bukan sumbu x. Jadi sumbu utama di hiperbola vertikal itu adalah sumbu y, karena sumbu y lah yang melalui titik fokus dari hiperbola vertikal. Nah, dengan panjang sumbunya itu adalah 2a. Sumbu mayor itu panjangnya 2a, berlaku untuk semua hiperbola, sedangkan sumbu minornya itu adalah 2b. Nah, eksentrisitasnya masih sama. Asimptotnya, tadi kan asimptotnya itu y sama dengan plus minus b per ax. Nah, yang ini adalah a per bx. Seperti yang tadi saya bilang, latus rektumnya itu 2b kuadrat per a, dan itu berlaku untuk semua jenis hiperbola. Kalau tadi persamaan hiperbola horizontal dengan pusat 0,0 itu x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat. Maka untuk yang pusat m, n itu adalah x kurang m kuadrat per a kuadrat dikurang y kurang n kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Yang tadi kan pusatnya itu 0,0. M dan n itu adalah, kita tuliskan 0. Jadi x kurang 0 itu adalah x kuadrat. Maka dapatlah x kuadrat, dan y kurang 0 itu adalah y kuadrat. Maka dapatkan ini. Tetapi kalau misalnya m dan n, misalnya m-nya itu adalah 2 dan n-nya itu adalah 3. Maka akan jadi x kurang 2 kuadrat per a kuadrat, y kurang 3 kuadrat per b kuadrat. Nah, begitu pula untuk yang hiperbola vertikal dengan pusat m, n. Jadi tadi kan yang pusat 0,0 itu y kuadrat per a kuadrat dikurang x kuadrat per b kuadrat. Nah, ini untuk yang pusat 0,0. Nah, kalau yang ini untuk yang pusat m, n. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penurunan persamaan asimptot hiperbola. Nah, pertama-tama kita tuliskan dulu persamaan hiperbolanya, yaitu x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kemudian x kuadrat per a kuadrat itu kita pindah ruaskan ke kanan. Nah, setelah dipindah ruaskan ke kanan, kita akan kalikan dengan b kuadrat per x kuadrat. Jadi kedua ruasnya akan kita kalikan dengan b kuadrat per x kuadrat. Jadi y kuadrat per b kuadrat dikalikan b kuadrat per x kuadrat, coret-coret, maka kita akan mendapatkan y kuadrat per x kuadrat. Ini, kita akan dapatkan ini. Kemudian x kuadrat per a kuadrat dikalikan dengan b kuadrat per x kuadrat, kita coret x kuadratnya, kita akan mendapatkan b kuadrat per a kuadrat. Selanjutnya negatif 1 dikalikan b kuadrat per x kuadrat, kita dapatkan b kuadrat per x kuadrat. Selanjutnya b kuadrat per a kuadrat ini ya,
B kuadrat per A kuadrat dikurang B kuadrat per X kuadrat. Ini bisa kita sederhanakan. Jadi B kuadrat per A kuadrat. Oke, kalikan 1 kurang A kuadrat per X kuadrat. Jadi kalau misalnya ini kita jabarkan, B kuadrat per A kuadrat kali 1 adalah B kuadrat per A kuadrat. Terus B kuadrat per A kuadrat kali negatif A kuadrat per X kuadrat itu akan menghasilkan B kuadrat A kuadrat per A kuadrat X kuadrat. Jadi kita bisa coret A kuadratnya, maka dapatkanlah B kuadrat X kuadrat. Cuma ini kita sederhanakan persamaan ini menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mengakarkan kedua ruas ini. Jadi Y kuadrat per X kuadrat diakarkan menghasilkan Y per X sama dengan B kuadrat per A kuadrat itu diakarkan akan menghasilkan B plus minus B per A. Nah, ini diakarkan akan menghasilkan 1 kurang A kuadrat per X kuadrat. Karena asimptot itu X-nya itu tidak terhingga, jadi dia akan terus memanjang tak terhingga. Jadi yang di kiri itu adalah negatif tak terhingga dan yang di kanan adalah tak terhingga. Kalau misalnya X-nya itu tak terhingga, maka A kuadrat per X kuadrat sama dengan A kuadrat per tak terhingga sama dengan 0. Jadi nilai dari A kuadrat per X kuadrat adalah 0. Maka di sini sisa 1. Akar dari 1 adalah 1. Makanya Y per X sama dengan plus minus B per A kali 1. Jadi B per A. Setelah itu X dipindahkan ke sini menjadi kali. Maka Y sama dengan plus minus B per AX. Jadi ini merupakan persamaan dari asimptot. Nah, untuk yang kanan sama dengan B per AX. Dan untuk yang kiri Y sama dengan negatif B per AX. Ini untuk yang pusat 0,0. Untuk yang pusat M,N itu kita bisa gini. Y sama dengan negatif B AX. Ini kita tambahkan negatif N, kemudian di sini kurang M, begitu saja. Ya. Jadilah ini. Selanjutnya, jika A sama dengan B, maka kedua asimptot hiperbola saling tegak lurus. Hiperbolanya itu disebut dengan hiperbola ortogonal. Jadi A sama dengan B, kita tuliskan Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Ini kita misalnya ya, gradien pertama itu sama dengan 1 dan gradien kedua itu sama dengan negatif 1. Maka gradien pertama dikalikan dengan gradien kedua sama dengan 1 dikalikan dengan negatif 1 sama dengan negatif 1. Yang artinya asimptot hiperbola itu selalu berpotongan di sini. Akan selalu berpotongan, cuma berpotongannya itu tidak selalu tegak lurus. Kalau misalnya berpotongannya tegak lurus, maka artinya itu A sama dengan B dan disebut dengan hiperbola ortogonal. Kemudian ada penurunan rumus latus rectum hiperbola. Rumus latus rectum hiperbola itu sama dengan rumus latus rectum elips, mencari panjang latus rectum elips sama. Nah, itu kita tuliskan dulu persamaan dari hiperbola. Kemudian X, bisa koordinat F itu kan adalah F plus minus C, 0. Maka ini adalah X, ini adalah Y. Substitusikan si C ke X. Maka dapatlah C kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kita pindahkan C kuadrat per A kuadratnya ini ke ruas kanan. Maka jadilah ini. Selanjutnya 1 kita ubah menjadi A kuadrat per A kuadrat. Maka
C kuadrat dikurang A kuadrat per A kuadrat. Selanjutnya, tadi kan kita mendapatkan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi C kuadrat dan dikurang A kuadrat ini kita ubah menjadi B kuadrat. Maka dapatlah persamaan ini. Selanjutnya, kalikan ini, kita pindah ke sini. Jadi dikali B kuadrat per 1. Maka kita dapatkan B pangkat 4 per A kuadrat. B pangkat 4 per A kuadrat. Ini kita akarkan. Maka kita akan mendapatkan Y sama dengan plus minus pangkat 4 diakarkan menjadi pangkat 2. Menjadi B kuadrat per A kuadrat diakarkan menjadi A. Maka menjadi Y sama dengan plus minus B kuadrat per A. Ini adalah persamaan latus rektum. Dan untuk mencari panjang dari latus rektum, maka adalah ini. Dan nilainya adalah mutlak. Jadi LR mutlak panjangnya itu adalah 2B kuadrat per A. Nah, kita dapatkanlah persamaan latus rektum hiperbola. Jadi hiperbola juga memiliki definisi lain, di mana hiperbola merupakan tempat lintasan titik-titik dengan eksentrisitas yang disimbolkan dengan E lebih besar dari 1. Berbeda dengan elips yang eksentrisitasnya itu 0 sampai 1, hiperbola itu lebih besar dari 1. Nah, ini adalah rumus mencari eksentrisitas dari hiperbola. Dan yang terakhir, kita akan membahas rangkuman-rangkuman persamaan-persamaan baik hiperbola horizontal maupun vertikal dengan pusat 0,0 dan pusat M,N. Nah, untuk persamaan hiperbola horizontal dengan pusat 0,0 ini adalah persamaannya. Dan pusatnya 0,0, fokusnya plus minus C,0, puncaknya plus minus A,0, dan direktrisnya itu X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Dan untuk persamaan hiperbola horizontal dengan pusat M,N, inilah persamaannya. Dengan pusat M,N, fokus M plus minus C, N, puncak M plus minus A, N, dan direktrisnya adalah X sama dengan M plus minus A kuadrat per C. Dan untuk persamaan hiperbola vertikal dengan pusat 0,0, ini adalah persamaannya, terus fokusnya itu terletak di sumbu Y, jadi 0, plus minus C. Dengan puncaknya itu juga A-nya itu terletak pada sumbu Y, maka 0, plus minus A. Dan direktrisnya adalah Y sama dengan plus minus A kuadrat per C. Dan ini persamaan hiperbola vertikal dengan pusat M,N. Dengan fokus M,N plus minus C. Puncak M,N plus minus A. Dan direktrisnya itu Y sama dengan N plus minus A kuadrat per C. Kemudian asimtot hiperbola horizontal adalah Y sama dengan plus minus B per A X. Dan asimtot untuk hiperbola horizontal dengan pusat M,N adalah Y kurang N sama dengan plus minus B per A dalam kurung X kurang M. Kemudian untuk asimtot hiperbola vertikal dengan pusat 0,0 adalah Y sama dengan plus minus A per B kali X. Dan untuk yang pusat M,N hiperbola vertikal, asimtotnya adalah Y kurang N sama dengan plus minus A per B dikali dengan X kurang M. Nah, untuk panjang latus rektumnya itu semuanya adalah sama. Sekian dari video pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menonton.